Saudara, hari ini kita masuk di hari yang ke-8 di dalam renungan harian kita dan saya ajak Anda untuk membuka Alkitab Anda di dalam buku Markus pasal yang keempat. Kita akan baca mulai ayat yang ke-35. Di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah berita yang kita dengar, mari kita baca berita yang dari Tuhan, firman Tuhan. Markus 4 ayat 35 mengatakan demikian. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Marilah. Kalau saya bisa katakan sesuai dengan tema gereja kita tahun ini, advance. Marilah kita advance. Ayat 36. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus berserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Kalau kita berhenti sampai ayat ini aja, saya mau supaya firman Tuhan bicara kepada kita semua, supaya nggak ada badai di dalam diri kita, dalam diri Anda. Supaya tenang dan teduh sekali. Ayat yang ke-40. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kepada murid-muridnya, mengapa kamu begitu takut? Berarti mereka kelihatan ketakutan. Mengapa kamu tidak percaya? Dalam terjemahan lain, tidak beriman, tidak ada iman. Ayat yang ke-41, perhatikan ini saudara. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Kalau Anda lihat ayat yang ke-40, mereka takut. Ayat 41, sangat takut. Mereka lebih takut kepada Yesus karena Yesus menenangkan badai yang membuat mereka takut. Wow, berarti Yesus powerful, luar biasa sekali, penuh kuasa. Apa yang kita belajar di sini? Sekali lagi, jangan takut. Jangan takut. Lalu apa? Punya iman. Gimana kita bisa punya iman? Anda bertanya, gimana sih bisa ada iman? Roma 10 ayat 17 mengatakan, iman itu datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kalau kita mau mendengar firman Tuhan, Anda sebetulnya bisa. Kita semua bisa mendengar firman Tuhan mulai dengan menyimpan waktu dengan firman Tuhan yang tertulis, yaitu Alkitab. Firman yang sudah tertulis, ya. Kalau Anda berkata, saya nggak ngerti, saya banyaknya nggak ngerti, saya juga banyaknya nggak ngerti, tapi banyak dong yang mengerti. Kita baca yang kita ngerti, yang nggak ngerti, Tuhan akan singkapkan nanti pelan-pelan. Belajar lagi, baca ulangi lagi, maka Anda akan mengerti. Yang berikutnya, takut kepada Tuhan. Kalau kita takut kepada Tuhan, maka kita akan nggak takut dengan yang lain-lainnya. Kita nggak akan takut dengan coronavirus, saudara. Jadi saya melihat di sini waktu Yesus menenangkan danau, menghardik angin, taufan itu, murid-muridnya sangat takut, tapi mereka sekali lagi lebih takut kepada Yesus. Karena dia lihat Yesus berkuasa atas badai, atas taufan. Poin yang pertama, Tuhan mau supaya kita semua maju, advance, maju. Mereka takut melihat badai, melihat taufan, tapi mereka nggak sadar bahwa Yesus mengizinkan semuanya ini terjadi. Yesus mau membawa, Yesus mau menggali
sesuatu kehebatan yang ada di dalam diri saudara, di dalam diri kita, yang Anda sendiri nggak tahu, yang saya sendiri nggak tahu. Yesus mau gali itu supaya bisa keluar, sehingga Anda bisa melihat kedahsyatan Tuhan di dalam hidup saudara. Karena di dalam perjalanan hidup, dan khususnya dalam konteks ini, kita bisa melihat bahwa waktu Yesus mengajak mereka untuk menyeberang, ini adalah undangan atau ajakannya Yesus. Yesus yang mengajak mereka, ayo mari kita bertolak ke seberang. Mari kita maju, mari kita advance, mari kita maju melewati batas-batas kemampuan kita, halangan kita, semuanya ini saudara. Masa sih Tuhan bawa kita sedemikian? Oh saudara, saya belajar. Setelah saya 40 tahun terima Tuhan Yesus, saya baca firman Tuhan, ternyata karakternya Tuhan itu nggak berubah. Dia itu adalah Tuhan yang maha pengasih, iya. Tetapi aktivitasnya Tuhan nggak bisa diprediksi, nggak bisa diramal. Tapi karakternya Tuhan nggak berubah. Dia mengasihi saudara, Dia mengasihi kita. Dan untuk kita bisa advance, syaratnya, kita nggak suka sih. Syaratnya kita mesti melalui segala tantangan, segala badai, segala kekacauan. Dan itu adalah perjalanan hidup kita. Yang kedua, kita perlu mengerti bahwa karakteristik daripada kehidupan kita itu penuh dengan badai. Dan kita semua perlu mengerti bahwa badai atau taufan itu nggak bisa membentuk kita atau menghancurkan kita. Badai itu menyingkapkan siapa kita, siapa diri kita. Waktu Yesus berkata kepada danau, pada angin, diam, tenanglah. Yesus membawa atau Yesus memanifestasikan sesuatu yang ada di dalam dirinya, dan yang di dalam dirinya itu mempengaruhi keadaan yang sekitar. Dia adalah damai, dia adalah Raja damai. Di dalam Yesus nggak ada kekacauan. Dia ada damai, dan damai yang di dalam dirinya menenangkan sekitarnya. Kebalikannya dengan para murid-muridnya. Murid-muridnya mengizinkan keadaan sekitarnya mempengaruhi dirinya mereka. Saudara, hidup kita ini sebetulnya kita bisa lihat mungkin kita lagi menuju ke badai, atau sedang berada di tengah-tengah badai, atau lagi melewati badai. Tapi kemudian Anda akan mengalami lagi. Anda melihat ke belakang, Anda pasti mengerti yang saya maksudkan. Oh iya, berapa tahun yang lalu, sekarang bagaimana? Saya sudah menang, tapi sekarang ada badai lagi. Jadi kuncinya bergantung kepada Yesus. Tuhan memberkati.